Mending ibu hidup kaya apa miskin? Dengerin, agak kurang jelas ini Kiai. Mending kaya apa miskin? Ulangi, nanti saya doakan. Mending kaya apa miskin? Mata duitan semua Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Para alim, para allamah, para kiai, para romo, tuan-tuan guru, terkhusus kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Barat, Kiai Nur Shahib, kemudian yang dirahmati Allah guru kita semuanya, Rois Suriah MWCNU Rasaujaya, Kiai Abdullah Muhammad, kemudian yang dirahmati Allah guru kita Yai Humaidi Kiai Hamdi Ubaidillah. Masih kelihatan muda Kiai. Kelihatannya saja. Umur berapa? Umur berapa? 61. 21. 16 ya. Itu sisanya Kiai. Seluruh pengurus MWCNU Nahdlatul Ulama, teman-teman dan sahabat-sahabat pengurus ranting, para pimpinan lembaga, banom-banom Nahdlatul Ulama, kemudian kepada kepala desa Bintang Mas. Ini Bintang Mas apa emas? Mas. Bintang Mas ya? Mana? Yang masnya sana Mas. Emasnya di mana? Sana Mas. Oh di sana. Berarti kalau kelewatan gitu. Mana Pak Kades? Mana Pak Kades? Pak Kades. Depan pintu sana. Oh nggih. Duduknya di belakang nggak apa-apa. Yang penting sumbangannya paling gede. Panitia nggak nerima uang cash Mas. Cukup lewat kiris. Ibu-ibu, para jamaah sekalian, para santri ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah, siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk duduk bersama. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan duduknya kita siang ini adalah takdir terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau alasannya sehat, belum tentu yang sehat bisa hadir. Kalau bicara sempat, semua orang diberikan kesempatan oleh Allah. Tetapi sesungguhnya karena Allah sangat mencintai kita, maka Allah berikan kesempatan dan kesehatan, dan kemudian Allah berikan pertolongan hingga kita bisa duduk bersama-sama siang hari ini. Artinya semuanya karena pertolongan Allah. Faham Bu? Faham? Kita hadir karena pertolongan. Bapak-bapak faham? Kita hadir karena pertolongan. Karena sudah faham, cukup sampai di sini saja. Wabillahi taufik. Kan sudah paham toh?
Apalagi ini namanya paling unik, Mas Nawaz Syarif. Nawaz itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Urdu Pakistan, artinya singa yang pemberani. Mana arti sampean dalam bahasa Urdu itu Nawaz? Nawaz itu singa. Tapi ternyata walaupun singa takut sama istrinya. Nah bingung saya ini singa apaan coba? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi tenang, ada Kiai Sohib, ada Kiai Hamdi. Dulu ada santri. Dulu ada santri, alim gak alim, pinter pati pinter, tapi selalu yakin kepada doa gurunya. Mondok sudah 3 tahun gak bisa apa-apa, yang bersandar kepada guru, tapi ikhlasnya sama guru luar biasa. Nabi itu adalah harta. Tapi Allah coba apakah dia betul-betul yakin dan ikhlas kepada gurunya. Ndilalah, Ibnul Mubarak ternyata suatu hari dia sakit Pak. Kebetulan namanya Nur Sohib, namanya aja yang mirip Pak, namanya persis Nur Sohib. Lah santri yang namanya Nur Sohib ini sakit 1 minggu Pak. Akhirnya kiainya nanya, santri yang gak hadir subuh ini siapa? Yang belum hadir sinten? Anu Mbak Yai Nur Sohib. Loh kenapa? Anu gerah Kiai, sakit. Oh iya, sakit apa? Demam Kiai. Kok demam? Nggak dapat kiriman 2 minggu Kiai. Sudah diobatin, sampun Kiai. Gak sembuh, dereng Kiai. Ya udah panggil sini. Panggil yang namanya Nur Sohib itu. Akhirnya diperiksa, ditanya sama Kiai. Sohib, saya dengar sampean sakit. Injih Yai. Sudah berobat? Sampun Yai. Belum sembuh? Dereng Yai. Ya udah. Mudah-mudahan sampean sembuh. Ambil air. Air nopo Yai? Ya air apa aja, yang penting air. Karena polos, ini kan sesuai wajah, polos sekali ini. Sampai nggak ada kumis, nggak ada jenggot, kan polos berarti. Akhirnya ya dibawa. Yai, ya pegang ininya. Nah seperti ini Pak ya, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang ya, ikuti bacaan saya, Yai. Nanti kamu sembuh. Siap Kiai. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. PT ikut. PT nek sehat-sehat, nek mati. Sudah Kiai, sudah. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. 3 hari sembuh Kiai. Apa yang dibaca Bu? PT nek sembuh, nek mati. Nanti kalau suaminya sakit bacakan itu. Bisa mati. Sampai waktu berjalan, malah Allah berikan cerita yang unik. Santri yang namanya Sohib sembuh, malah kiainya sakit. Dibawa ke dokter, kata dokter nggak ada penyakitnya. Nggak ada penyakit, tapi kok masih sakit. Sampai diopname gak sembuh-sembuh. Saking bingung cari obat, akhirnya namanya santri Sohib ini datang. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Siapa? Kulo Kiai Sohib. Oh jenengan Heb? Nggih Kiai. Ada perlu apa? Saya dengar Kiai sakit. Iya, aku sudah ini nggak sembuh-sembuh Heb. Terus kamu datang ke sini mau ngapain? Saya juga pengen ngobatin Kiai.
Kaget kayaknya. Loh, kok bisa Sohib datang ke sini? Wah, ngaji nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Kok malah mau ngobatin saya? Kalau Gitu kan kata Kiai. tidak punya Caranya Hib, jelas, ambil air Kiai. sanadnya tidak jelas. Ya tolong ambilin, nggak bisa Kiai sendiri yang ngambil. Kok bisa Hib? Begitu syaratnya dari guru saya. Ya udah, yang penting aku sembuh Hib. Ya ye. Monggo, monggo Kiai. Ikuti bacaan saya Kiai. Bingung Kiainya. Apa yang membaca Sohib ini? Ikuti Kiai. Ya Hib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Napa? PT nek urip nek mate. Loh, itu kan doa saya, Hib. Nggak usah bantah Kiai, baca aja. Ya nggak apa-apa, sing penting aku sembuh. Baca berapa kali? 3 kali. Terus habis ini, sebentar Kiai, saya mau meludah dulu di cangkir Kiai. Oh udah, aku anu sendiri. Atas izin Allah ternyata Kiainya sembuh. Yang mau saya ceritakan adalah satu hikmahnya, bahwa Imam Ibnu Sirin, seorang ulama generasi tabi'in, pernah ngendikan dan kemudian dicatat dengan baik oleh Imam Muslim dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim. Apa kata beliau? Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini bagian terpenting dalam agama. Maka kalian harus memperhatikan siapa guru kalian dan dari mana kalian mengambil ilmu itu. Ini rata-rata ini santri, Pak. Nih, saya lihat ini ada kumis paling tebal di sini. Nggih, jenengan. Ini namanya kumis beracun ya. Asmai jenengan sinten? Sinten? Sangat bejo sekali beliau. Bukan tolak angin, Mas ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar saya perhatikan. Biasanya kalau saya di rumah jam 11 waktunya makan siang dia. Berarti nggak usah lama-lama ya ke Sohib ya. Kan yang penting kan makan siangnya Ibu. Ya monggo sambil menikmati pengajian, sambil dinikmati makan siangnya Pak. Artinya itu kebangetan Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini di sini banyak alumni Lirboyo. Ada yang Sidokiri, ada yang dari Malang, ada yang dari Maduro. Beliau asli Lirboyo, tapi saking Maduro nih. Lahir di sini. Oh lahir di sini. Oh Madura KW. KW 100 nggak Kiai? Nggak apa-apa. Ini rata-rata santri Lirboyo, ada yang Sidokiri dan beberapa pesantren. Kiai Nawas Syarif itu berguru kepada Kiai Ismail Ghafur, sahabat saya, teman sekaligus, walaupun saya tidak berguru kepada beliau secara langsung, tapi karena beliau adalah seorang yang ilim, orang yang faqih, al-arif billah, maka saya meyakini beliau adalah bagian dari guru kehidupan saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang kemudian keterkaitan guru itu menjadi penting, Pak. Di tengah kehidupan modern ini banyak sekali tawaran-tawaran di luaran sana yang tampilan casingnya layak untuk dijadikan guru, tapi belum tentu layak. Apakah dia atau seseorang yang kita ambil ilmunya, dia memiliki ketersambungan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber segala ilmu dan pengetahuan. Maka mencari guru yang memiliki sanad, yang bersandar kepada guru, kepada guru, kepada gurunya, sampai kepada Nabi, itu adalah harga yang mutlak. Al-Imam Abdullah bin Mubarak atau Ibnul Mubarak pernah mengingatkan, al-isnadu minad din.
laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Beliau Ki Hamdi punya guru, gurunya berguru sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang itu tidak punya guru yang jelas, sanadnya tidak jelas, maka dia berbicara agama ini sesuai dengan kehendaknya sendiri. Laqala man syaa ma syaa. Dia bicara tanpa dasar pengetahuan, tanpa sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena ketika bicara ilmu Allah, standarnya jelas. Apakah ini bertemu nanti titiknya pada kanjung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik sedikit, berguru kepada Ki Ismail Ghafur. Ismail Ghafur berguru di ulama Sidogiri, Ilirboyo, sampai nanti ketemu Ki Abdul Karim atau yang kita kenal sebagai Ki Manap. Ki Abdul Karim berguru kepada Syekhana Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Syekhana Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani berguru kepada ulama-ulama yang ada di Hijaz, nanti bertemu kepada Syekh Bakar Sata, penulis kitab Syarah I'anatul Talibin, sampai nanti naiknya kepada siapa? Ibnu Hajar Al-Haythami. Ibnu Hajar Al-Haythami berguru kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi berguru kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, naik langsung nanti ketemu siapa? Kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i berguru kepada guru mulianya yang bernama Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas berguru kepada seorang tabi'in yang bernama Imam Nafi. Imam Nafi berguru kepada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Wah, kok pada diem ini? Nah, kalau ini bukan jebakan Batman, Pak. Paham ya? Mudah-mudahan, karena di depan kita, di antara saya ini ada ulama-ulama, ada kiai-kiai yang insya Allah ilmu dan barakahnya bisa kita ambil, agar dalam hidup kita ini mampu kita amalkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian kita bisa mendengar langsung bukan kepada Nabi tapi kepada guru, dan guru kita naik hingga nanti kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bu, ini kalau ibu-ibu ini jawabannya saya yakin sama nanti. Mending ibu hidup kaya apa miskin? Dengerin, agak kurang jelas ini Kiai. Mending kaya apa miskin? Ulangi, nanti saya doakan. Mending kaya apa miskin? Mata duitan semua Kiai. Nampaknya ada istri Ki Hamdi juga. Oh, paling kenceng barusan jawabnya Kiai. Oh, di dalam ya. Bu, kalau kaya, mending kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Kok cek bener ya nih kalau? Mending, kan pertanyaannya dua, kok pilihannya beda? Mending kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Kaya bahagia. Terima kasih. Yuk, kalau urusan mati, mending ibu mati duluan apa suami? Atau yang kita kenal sebagai berguru kepada Syekhana Khalil. Mending suami Kiai. Kenapa dengan suamimu kok didoain mati? Kalau yang kumis beracun boleh lah. Nah, orang-orang di depan ini, Bu, Ibu, hari ini tanggal 29 Rajab. 29 nggih? 29. Berarti Ramadan sebentar lagi, 31 hari. Apa persiapan ibu? Persiapan ibu menghadapi Ramadan. Kue kaleng, air kaleng, apa lagi? Baju baru, udah.
Nah ini nih Pak, penyakit ini Pak. Kalau besok-besok istri Bapak sudah malas belanja baju di pasar, jangan percaya. Gak usah percaya ya Sohib. Kalau istri kita sudah mulai malas belanja ke pasar, bukan berarti nggak mau beli baju baru Pak. Karena sekarang pasarnya datang sendiri. Betul kan? Nah, kelihatan yang kerudung pink ini. Suatu hari, ini sambil guyon aja lah, NU itu kan memang senangannya guyon Pak. Kalau nggak bisa guyon, ya keluar aja jadi NU Pak. Suatu hari 5 tahun yang lalu, tanggal 21 Ramadan, istri saya kan orang Sunda. Di sini ada Sunda enggak? Sunda na ayat te? Coba cing, angkat tangan. Anu Sunda mana? Sunda mana? Sok mangga ngacung atau ah? Anu Sunda mana bapaknya? Nah malu? Pakainya batur. Mungkin tuhnya. Bapak dari mana? Jawa Timur. Oh katanya Sunda. Memang sejak kapan Sunda ada di Jawa Timur Pak? Kalau Jawa Timur itu beliau Pak. Bu, Sundanya di mana? Ya Sunda di Jawa Barat. Oh itulah. Sundanya di mana? Di Tasik? Cibodas. Di mana? Cianjur. Majalengka Pak. Mana yang dari Majalengka Pak? Ya Allah, nanti kalau ada orang Sunda, nanti saya campur bahasa Sunda, itulah. Yang Madura ada? Bede Madura. Sekemas Madura. Allah. Ya percuma saya ngomong Madura, cuma di sebelah saya aja yang ngerti nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya saya tanya sama istri, Umi nggak belanja baju? Enggak ah. Lagian yang penting Ramadan itu kan puasanya. Terus ya hatmil apa yang ngatamin Quran, sempurnakan qiyamul lail. Jadi nggak yakin nggak mau ke pasar nih? Nggak usah. Nggak mau beli baju? Nggak apa-apa. Yakin. Dalam hati, ya Allah, kalau punya istri yang salihah seperti ini, biar 10 aku kawin ya Allah. Tapi apa yang terjadi Ki Hamdi? Besoknya tanggal 22 menjelang berbuka puasa, tiba-tiba sepeda motor berhenti depan rumah. Paket. Ya Mas, ada apa Mas? Paket Pak Haji. Tas nama siapa? Perasaan saya nggak pernah pesan paket kok. Ada paket Pak Haji atas nama ibu. Siapa namanya? Ibu Mia Sumiati Zen. Itu bini gue. Bini saya itu Mas. Sudah bayar Mas? Belum Pak Haji. Loh kok belum bayar? Itu namanya COD. Kenapa COD? Namanya cash on delivery. Bayar di tempat. Ya Allah. Gitu ya Kiai ya. Makanya sekali-sekali belajar bahasa Inggris. Ini ngapalinnya 2 minggu Kiai. Cash on delivery. Bayar di tempat. Berapa Mas? 250 Pak Haji. Hari pertama. Hari kedua. Tit. Paket. 5 hari saya bayar paket Ibu. Artinya besok Kiai Hamdi, kalau ibunya sudah nggak mau ke pasar, jangan percaya. Karena yakin bahwa Kiai harus bayar tagihannya. Akhirnya ya yang namanya perempuan ya. Perempuan itu Pak, jangankan bapak-bapak suaminya nggak dilawan. Halo Ibu. Halo. Jangankan suami nggak dilawan, Allah saja Pak sering diprotes, bukan ucapan. Dari mana? Padahal alis perempuan kan sudah bagus.
protes sama Allah. Belikan pensil alis, alisnya dirubah ganti model gambar cicak. Kurang syukur. Allahumma sholli ala Muhammad. Bulu mata yang sudah Allah ciptakan bagus-bagus ditambah. Ditanya ini bulu apa namanya? Ini anti badai. Protes lagi karena hidungnya minimalis. Bukan pesek ya. Minimalis. 7 hari hidungnya dijepit biar kelihatan mancung. Padahal yang mancung belum tentu itu bisa nafas. Biarpun segede kutil hidung kita, yang penting bisa nafas, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya hari ke-27 istri saya wajahnya berubah, Kiai. Karena paket itu saya umpetin. Pas mau buka puasa, alisnya pagi-pagi masih 2, Kiai. Kiai Sohib, Kiai Sarip, istrinya gitu juga. Nanti kalau begitu petik saja ya. Pagi-pagi alisnya masih 2. Sampai duduk di meja makan mau buka, alisnya jadi 1. Ya sebagai suami tanggap dong. Wah, ini kacau dunia persilatan ini. Umi, masjid sudah azan loh. Biarin. Kok nggak enak jawabannya ya? Nanti sakit lambungnya. Sudah waktunya buka. Biasa aja. Serius Umi nggak makan? Biarin aja. Masih sehat kok. Ini gara-gara paket saya umpetin ini. Sampai akhirnya, ya sampai hari ini kan saya masih suami terbaik di Kalimantan Barat, Ibu. Masa nggak percaya sih? Wajah seperti saya wajib dipercaya, kalau beliau agak meragukan juga sih. Apalagi Kinur Sohib. Kinur Sohib sudah sekawan tahun untuk mereka kan ngajar taklim. Jadi Ibu Nyai kan selalu percaya 4 tahun. Padahal kan nggak bisa dipercaya juga kayaknya. Itu kan alasan ya Kiai. Kok ada yang kayak gini? Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya subuh-subuh pas mau sahur, saya bilang, Mi, sahur ayo. Enggak. Sahur, Mi, sebab kata Nabi, sahur itu barokah. Biarpun hanya sekedar minum seteguk air ataupun hanya sebutir kurma, sahur. Enggak. Ayo nanti sakit. Karena itu sudah tanggal 28. Lebaran kurang 2 hari, paket belum nongol. Hanya saya bilang, ya udah duduk. Hanya duduk bersama, saya cerita, nih, Umi punya temen nggak di Jakarta? Ada. Di Bandung? Ya banyak, kan kampung saya. Ada yang namanya Sopi nggak? Sopi? Namanya Sopi. Ini kemarin saya terima titipan. Temenmu namanya Sopi, ada Lazada, ada Tokopedia. Semuanya ngirim buat Umi. Ketawa dia. Nah ini wajahnya ya kayak gini juga. Baca-baca jelas ini. Nah makanya Pak, walaupun sebentar hari ini saya mau ngingetin terutama kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, penting kita belajar ilmu Allah, karena kewajiban kita adalah mengaji. Persoalan alim dan pintar atau seterusnya itu anugerah dari Allah. Bahwa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah kewajiban yang tidak bisa dihindari. Itu wajib ain, bukan kifayah. Setiap muslim, setiap mukmin punya kewajiban yang sama untuk menuntut ilmu.
Yang paling terpenting adalah biar kita ini kenal kepada Allah Rabb kita yang menciptakan kita, agar kita tahu bagaimana mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah kita, melalui salat kita, puasa, zakat, haji, serta ibadah ghairu mahdhah. Tujuannya tidak ada lain agar terbentuk manusia yang beriman, bertakwa, serta melaksanakan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Maka oleh karenanya ini saya mengucapkan selamat milad atau ulang tahun di haflah yang keberapa ini, Yai? Ini keberapa? Kedua kalinya. Mudah-mudahan santri-santri yang ngaji di sini mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang nafi', ilmu yang manfaat, berguna bagi dirinya, bagi orang tua, terutama bagi umat dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Ya, jadi kiai mbok harus sabar. Kiai harus sabar, ikhlas. Kalau kena wazarif tidak mendidik dengan rasa sabar, maka tentu tidak akan menghasilkan para santri-santri yang mendapatkan ilmu yang baik. Bukan cuma kena wasarif, orang tua harus sabar, murid harus sabar. Suatu hari Imam Syafi'i mendatangi gurunya yang bernama Imam Waqi'. Imam Waqi'i, salah satu guru Imam Syafi'i, ceritanya Imam Syafi'i curhat sama gurunya. Apa kata beliau? Syakautu Waqi' bihifdzi. Aku curhat kepada guruku yang bernama Imam Waqi' tentang hafalanku yang lemah. Padahal Imam Syafi'i tidak pernah lemah hafalannya. Imam Syafi'i usia 7 tahun sudah hafid Quran dan mutqin. Pada usia 9 tahun beliau sudah hafal kitab Muwatta, kitab kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam Malik, padahal beliau waktu itu belum mengaji kepada Imam Malik. Apa jawaban Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i? Fa arsadani bitarkil ma'asi. Kemudian guruku yang bernama Imam Waqi'i menyatakan, wahai Syafi'i, jika hafalanmu lemah, agar daya ingatmu kuat, apa yang disampaikan oleh gurumu menyerap dan kemudian diamalkan dalam hidupmu, maka tinggalkanlah perbuatan maksiat. Maksiat pertama tentu maksiat hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah meninggalkan ibadah, di mana ibadah itu adalah cahaya dalam hatimu, sementara ilmu itu adalah nur dari Allah. Al-ilmu nur wa nurullahi la yu'ta atau la yuhda li'asi. Ilmu itu adalah nur yang langsung datangnya dari Allah. Dan bagaimana mungkin ilmu itu akan masuk ke dalam hati sementara dirimu masih dalam keadaan bermaksiat kepada Allah? Maka oleh karenanya para murid, para wali murid yang harus ditinggalkan dari sekarang agar ilmunya manfaat untuk anak kita, tinggalkan maksiat hati kepada Allah, tinggalkan maksiat kepada Nabi, dan maksiat yang tidak kalah pentingnya, maksiat terhadap guru kita dan anak-anak kita. Sekarang zaman sudah berubah, bukan zamannya berubah, manusianya yang berubah. Kadangkala kita ini menjadi santri yang tidak taat dan tidak patuh kepada guru. Kadangkala ketika dia sudah berada di titik tertentu, dia merasa pintar, merasa hebat, merasa lebih alim dari gurunya, kemudian gurunya dilupakan. Yang paling rentan dilupakan guru ngaji. Paham, Bu? Yang sering dilupakan guru ngaji. Kalau ke Nur Sohib masih sering diingat, tapi ke Nawaz Syarif yang ngajar alif ba ta tha jim sering dilupakan.
Maka salah satu alasan maksiat itu masuk ke dalam hati seorang santri, seorang anak, ketika dia mulai lupa kepada sanad pertamanya. Sementara sanad pengetahuan pertama adalah guru Al-Quran kita. Rasulullah pernah memuji, dan ini didengarkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Quran. Artinya hari ini Kiai Syarif dan para santri sedang dipuji oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik. Jangan lupakan. Santrinya berapa Kiai Syarif? Santrinya berapa orang? 130. Itu termasuk yang ngaji Kalongan gitu. Oh, Kalongan sedanten. Loh, belum ada tempatnya? Pindah kemana? Oh, ada tempatnya? Belum ada tempat. Pak Kades mana Pak Kades? Walah re. Nenek kulo tiang Malang, saking Malang. Ya orang Malang itu kan kalau ngomong ya sadar gitu. Wah, rumah sampean itu kan bagus sudah. Mbok ya sekali-kali gitu. Halo Pak Kades, bisa bangun tempat enggak? Bisa. Sampean kalau bisa bangunkan tempat untuk santri ngaji, saya doakan sampean masuk surga sekalian sama rumahnya. Wah, pahala besar toh. Memberikan fasilitas kepada orang yang belajar ilmu Allah itu pahala, Pak. Kita bangun istana yang megah, kita mati, habis, Pak. Direbut siapa? Anak. Harta yang banyak yang melimpah keliru-keliru ya anak rebutan. Orang Arab pernah berujar, amwaluna lidawil mirathi najmauha adwaruna li kharabid dahri nabniha. Hartamu, harta kita yang banyak kita kumpulin susah payah. Yang jadi bos sawit, mana bos sawit? Juragan sawit, mana? Juragan sawit. Kok nggak ada ya? Siapa namanya? Pekebun. Ya niatin tuh. Jangan hasil sawit hanya bangun rumah. Bangun pendidikan Islam. Bangun madrasah. Bangun tempat ibadah. Bangun fasilitas-fasilitas pendidikan yang dimana di situ mengenalkan anak kita kepada Allah. Nanti kita mati masuk alam kubur, pahalanya akan terus tetap ada walaupun kita sudah lama meninggalkan dunia ini. Kita punya rumah yang megah sekalipun. Nih mantan kades ada 2 di sini. Iya, beliau mantan kades juga. Mertua saya juga kades, Pak. Pak Kades, mantan kades. Tanah yang kosong mana? Hutan. Oh, malah hutan nih lu. Sawit semua. Nggak usah ditebang sawitnya. Ambil sebagiannya buat madrasah. Jangan ngangguk-ngangguk. Positif kan? Udah berapa ratus juta? Siapin, Pak. Bahkan sisihkan. Kalau nggak bisa semua ya jangan semua, Pak. Ya, brondolannya, Pak. Ya, brondolan kira-kira 1 ton gitu, Pak. Gak usah banyak-banyak, tapi istiqomah. Ini berapa jamaah? Kalau 50 jamaah mampu bersama-sama membangun tempat untuk orang ngaji itu, Bapak mulio di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah yang kita bangun dengan fasilitas yang wah dan megah, nanti kita mati akan kita tinggalkan. Istri yang paling cantik, wah, kita mati dada. Mas Bejo, kumis beracun, hati-hati. Ini waktunya bagi kita untuk beramal soleh ini. Ini sudah berapa jam ceramah saya ini. Takut kelamaan, kasihan ibu-ibu.
Ibu-ibu yang di belakang, lama ya katanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Maka penting bagi kita, yuk titipkan. Titip itu bukan titip-titip biasa. Datangi ke Nawaz Syarif, Mas Yai, anak saya ini namanya Fulan atau Fulana. Saya serahkan anak saya untuk dididik sama panjenengan, agar mereka kenal kepada Allah. Nanti mereka menjaga ibadah dan amal salih. Nanti kalau saya sudah meninggal Pak Kiai, harapan saya hanya anak-anak saya. Saya nanti sudah masuk alam kubur. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min thalatin. Anak manusia itu kalau sudah mati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putus amalnya. Puasa sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Kecuali 3 perkara. Yang pertama shadaqatin jariyatin. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah sawit panjenengan ini yang akan dihitung. Sedekah pertanian panjenengan dihitung. Masuk alam kubur, pahala terus mengalir. Selagi masjid, selagi madrasah, selagi TPA, TPQ, Taman Pendidikan Quran masih berjalan, kebaikannya masih Allah teruskan untuk kita. Jangan salah sasaran. Bangun tempat ibadah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang manfaat, ilmu yang diamalkan. Ilmunya diamalkan kemudian diteruskan kepada santri dan para murid. Nanti para murid yang meneruskan perjuangan ilmunya. Kita hidup ini sebentar Pak, sesaat kita hidup. Ya paling lama umur kita kan ya sesuai dengan usia Nabi ya 63. Lebih pun kata Nabi itu hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu batasnya antara 60 sama 70 saja. Lebihnya itu jarang. Coba siapa usianya paling banyak hari ini nih? Di tempat ini siapa usianya paling banyak ini? Pak Yai berapa? 60 ada? 61. 61. Ki Hamdi 61, Ki Sohib 60 tahun. Oh, kalau ikut Nabi beliau kurang 2 tahun. Alhamdulillah. Pak Yai Abdullah sama. Hampir sama. 61 juga. Ada yang 70 Pak? Ada. Berarti yang 70 sudah offside Pak. Sedikit kata Nabi. Umur kita tidak lama. Oh, umur itu patokannya bukan usia Pak. Kadang yang sakit lama hidup lagi. Yang sehat-sehat pagi siang ini nih. Beliau Kiai Sohib, tiba-tiba besok ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Kiai Nur Sohib misalnya. Kan baru simulasi Kiai. Ini tapi kelihatannya pucat Kiai. Nah ya namanya manusia kan gak ada tahu Pak. Pertanyaannya apa yang akan kita bawa menghadap kepada Allah, itu saja. Yakin gak bahwa hidup kita ini baik-baik saja? Kita ngerasa ibadah kita cukup kan menurut kita? Kita merasa bahwa ibadah kita sudah sempurna kan kata kita? Biar sempurna dan baik secara syariah, yuk ngaji. Ngaji itu tidak mengenal batasan usia Pak. Sahabat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikategorikan sebagai anak muda itu sekian persen. Selebihnya itu tiang-tiang sepah yang sudah berumur. Jangan merasa gengsi untuk belajar, apalagi menyangkut ilmu Allah. Maka datanglah di majelis ilmu, datanglah ke pengajian. Yai Nur Sohib yang sudah istiqomah 4 tahun ke tempat ini, Yai Hamdi dan Ki Abdullah, kemudian Ustadz Nawaz Syarif, walaupun masih muda tempat bertanya. Jangan merasa malu, jangan merasa takut. Semakin ilmu itu ditanya, maka nanti Kiai Syarif itu semakin banyak mengeluarkan pemahaman tentang ilmu-ilmu Allah.
Yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah. Ini yang berat, Pak. Ya orang Malang itu kan kalau ngomong ya. Yang terakhir, kalau kita sudah meninggal, sudah mati berkalang tanah, amal yang masih bisa mengalir pahalanya untuk kita adalah doa anak salih yang selalu setia mendoakan kita. Pertanyaannya, dari mana saya mendidik anak saya menjadi salih? Nggak bisa kita didik sendiri, ya kepada guru. Sebab kata ulama terdahulu bahwa salahul ab sababun li abnais salih. Kesolihan orang tua itu insya Allah menjadi sebab kesolihan bagi anak-anaknya. Gak usah khawatir, Pak. Gak usah khawatir tentang dunia ini. Tidak usah cemas tentang dunia ini. Yang harus kita cemaskan tentang akhirat kita. Berangkat ke tempat ini, doakan anak-anaknya biar hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar nur Allah, ilmu Allah masuk dalam hati mereka, Pak. Hari ini perubahan perilaku manusia semakin tahun semakin luar biasa, Pak. Bu, Ibu, kapan terakhir kali baca Quran? Bulan puasa. Kata orang Surabayaan, sanorere. Terakhir baca Quran kapan? Bulan puasa. Cantik kali kau. Terakhir buka HP? Barusan. Ibu, hati-hati ya. Yuk belajar lagi bacaan Qur'annya untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah nanti belajar belum sempurna, itu proses. Nggak usah khawatir, yang penting niatnya ditoto, insya Allah hasilnya maksimal. Mulazamah kepada guru dan istiqomah dalam perbuatan. Yang paling sulit itu bukan memulai amal solih, tapi istiqomah dalam kesolihan. Anak-anak kita hari ini dihadapkan kepada persoalan serius, Bu. Anak-anak kita sudah dimondokin 3 tahun sampai 6 tahun. Kadang-kadang pulang ke rumah liburan 1 bulan masalah. Kalau di Rasau ini, di Bintang Mas ini insya Allah masih rada aman, Pak. Bagaimana dengan kami yang ada di kota? Kami keluar dari rumah, keluar gang, yang dilihat kan itu, Pak. Enggak dilihat gimana ya? Gak dilihat nabrak. Oh, barang bagus ya. Oh, pinter juga orang tua kita ini. Insya Allah. Belajar di mana, Kiai? Ujian. Anak-anak kita di Rasau ini keluar dari rumah kan yang dilihat pohon sawit. Kami yang di kota yang dilihat, ya udahlah nggak usah dijelasin. Berat juga ngomongnya. Anak kita ba'da maghrib masih bisa menikmati kajian-kajian di masjid-masjid, atau zikir bersama, baca Quran bersama di masjid. Bagaimana dengan anak-anak kami di kota? Ba'da maghrib, bahkan maghrib mereka gak pulang ke rumah, Kiai. Mereka ngumpulnya di mana? Kafe, warung kopi. Dulu warung kopi itu tempatnya orang tua minum, Pak. Yang minum kopi dulu, yang masuk warung kopi umur 40, 50, 60, 70. Hari ini yang minum kopi anak baru netes. Masalahnya muncul karena yang dihadapin mereka HP. Semua jenis ada di situ. Sampai dia lupa temennya lewat. Ini yang aneh. Temennya lewat, ditanya sama dia, ditegur di kafe, mana kau Nam? Saya pikir namanya Saiful Anam. Kenapa kamu panggil Nam? Namanya Saiful Anam. Bukan Pak Kiai. Siapa? Jahanam. Akibat dari pergaulan yang tanpa batas. Kalau tidak ada benteng, masalah, Pak. Anak kita kelihatannya baik-baik saja di rumah. Di luaran, siapa yang bisa jamin?
Maka oleh karenanya kuatkan ibadah kita kepada Allah dan senantiasa banyak mendoakan anak-anak kita agar iman mereka senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ibu, karena sekolah pertama bagi anak-anak kita ya di rumah kita. Ibu adalah guru utama. Ayah mungkin sibuk di luar sana mencari rezeki. Jangan sampai tugas seorang ayah hilang begitu saja. Bagaimana mendidik agama, mendidik ilmu, mendidik akhlak, mendidik adab kepada mereka. Didik adab atau akhlak serta perilaku anak-anak kita. Nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila katsir minal ilmi. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, aku lebih senang, aku lebih butuh kepada muridku, santriku, walaupun ilmunya sedikit tapi adabnya tinggi, dibandingkan dengan muridku yang alim, ilmunya luas tapi di dalamnya tidak ada akhlak dan adab. Bahaya, Pak. Kalau zaman dulu, tapi kalau di dunia pesantren masih terjaga. Yang kemarin sempat ribut-ribut itu, dianggapnya pendidikan di pesantren itu sama dengan kolonial, anggapnya itu sebagai penjajahan terselubung. Itu orang ngomong nggak paham masalah. Dan itu sudah saya jawab melalui podcast saya kemarin. Sekarang gini saja, kita yang jaga santri saja susah payah mendidik mereka menjadi manusia yang berkualitas, memiliki iman Islam yang kuat, yang didasari oleh ilmu pengetahuan yang baik, serta dipagari dengan akhlak dan etika yang baik. Mereka saja bisa terkecoh tentang dunia hari ini. Bagaimana dengan anak-anak kita yang nyaris tidak terjaga dengan baik? Maka oleh karenanya, mari, ini apa ini? Haflah akhir sana dan tasyakuran khatmil Quran, Taman Pendidikan Quran Nurul Amal. Ya, mudah-mudahan pendidikan di tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesabaran dan keikhlasan semuanya. Dan yang tidak kalah pentingnya, jaga etika wali murid kepada gurunya sang anak. Nggak kalah pentingnya, Pak. Kadang-kadang karena yang jadi gurunya anak itu ponakan sendiri, dipanggilnya cung. Ya, karena saya orang Jawa Timuran, Pak. Saya paling takut sama gurunya anak saya. Padahal gurunya anak saya itu dulu ngaji sama saya. Sampai dia takut ketemu saya itu. Alasannya satu, karena dia pernah ngaji sama saya. Lama-lama anak saya ngaji sama dia. Saya bilang sama istri saya, Mi, anak saya yang paling kecil namanya Aidan. Gurunya Aidan itu dulu memang pernah ngaji sama saya. Tapi karena hari ini Aidan anak saya ngaji sama dia, berarti dia juga bagian dari guru saya. Saya khawatir saya su'ul adab kepada gurunya anak. Istri saya bingung, itu kan murid Abi. Iya, tapi hari ini dia kan murid, dia adalah guru dari anakku. Bagaimana mungkin aku melepaskan etika itu? Ini kan terjadi di masyarakat, Pak. Karena yang ngajar Pak Leknya, mana Lek? Yang ngajar budenya, Bude, itu persoalan berbeda. Kalau bicara manusianya memang Pak Lek kita, Pak D kita, ponaan kita. Tetapi bicara tentang etika ilmu, itu berbeda. Bukan minta diagungkan, dimuliakan sebagaimana yang berlebihan, enggak. Bukan berlebihan. Disitulah adab itu dipergunakan sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu Allah yang ada di dalam hatinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wah, ini udah sore ini. Ini jangan lama-lama lagi nih. Bapak di bawah panas ya? Ibu panas enggak? Panas enggak? Wati ibu aman, kami yang panas. Pantesan nanteng ya Kiai. Ki Abdullah dari tadi hampir habis air minumnya ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagai akhir, karena ini berkaitan tentang Rajab, ada pesan Allah Subhanahu wa ta'ala
Di dalam Al-Qur'anul Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah. Ada pesan religius, pesan yang sangat agung dari Allah. Allah bahasakan ini melalui Luqman Al-Hakim, seorang ahli hikmah yang Allah ceritakan dalam Quran. Dan pesan ini sering kita baca di dalam Quran. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikan salat, jaga salat, tegak lurus dalam salat. Salat adalah perintah Allah yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam proses perjalanan yang sangat luar biasa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah sampai di Baitul Maqdis atau Baitul Maqdis Al-Aqsa hari ini, Al-Aqsa yang ada di Filistin atau Israel, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami 124.000 nabi dan rasul yang hadir di Baitul Maqdis. Maka cerita tentang Baitul Maqdis adalah tempat yang tidak bisa kita lupakan, karena Baitul Maqdis adalah masjid ketiga yang diberkahi oleh Allah setelah Masjidil Haram, Masjidun Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Di tempat ini pertama kali Rasulullah mengimami salat. Yang bermakmum kepada beliau adalah para nabi dan rasul, 124.000 para nabi dan rasul. Para malaikat-malaikat Allah bermakmum kepada nabi. Maka Al-Maqdis atau Al-Aqsa adalah tempat yang Allah sebutkan barakna haulahu. Di tanah ini pernah ada ribuan para nabi. Nabi yang paling banyak di Bani Israel, Pak. Tetapi saking kejamnya bangsa Israel, ada 400 nabi yang pernah mereka bunuh di tanah ini. Jadi tidak aneh dan tidak heran jika kemudian perang yang bergolak berpuluh bahkan ratusan tahun, ribuan tahun di tanah ini tidak pernah damai, Pak. Karena nabinya saja mereka pernah membunuh di situ. Nabi yang pernah dibunuh di situ mulai dari Nabi Allah Yahya, Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Daniel, Nabi Allah Armiyah, Nabi Allah Jurjis, bahkan Sam'un yang dikenal sebagai Sam'un Al-Ghazi pernah mereka bunuh di tempat ini. Dan Nabi Allah Isa puncaknya. Nabi Allah Isa mereka kejar-kejar karena tujuannya adalah untuk membunuh Isa bin Maryam. Nah sekarang tanah ini menjadi perebutan bukan hari ini, ratusan tahun, ribuan tahun. Maka Al-Aqsa tidak bisa dilepaskan dari ingatan kaum muslimin. Karena dari tempat ini Rasulullah bermi'raj, menghadap kepada Allah, naik dari langit pertama hingga ke-7, hingga ke Sidratul Muntaha, hingga sampai ke Mustawa. Malaikat Jibril yang mengiringi beliau sampai Sidrah saja, tidak sampai ke Mustawa. Rasulullah bertanya kepada Jibril alaihissalam yang mendampingi beliau dari awal, ya Jibril, tolong dampingi saya menghadap kepada Allah di Mustawa. Apa jawaban Jibril? Ya Rasulullah Muhammad, tugasku hanya sampai di Sidrah saja. Kalau sampai kakiku melangkah satu langkah lepas dari Sidratul Muntaha ini, maka hancur diriku ya Muhammad. Maka tinggalkanlah perbuatan maksiat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita sedang merindukan Rasulullah, karena Rasulullah sedang merindukan kita. Pada masanya nanti, apakah kita tidak malu ketika menghadap Allah? Apa yang akan kita jawab jika nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kita masing-masing? Maka ketika Rasulullah diperkenankan menghadap kepada Allah di Mustawa, Rasulullah mengucapkan kalimat
yang sampai hari ini masih kita baca dalam tahiyat akhir kita. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu salam penghormatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah azza wa jalla wa ala. Sesungguhnya kita sedang diingatkan oleh Allah melalui tahiyat kita. Kita salat itu adalah mi'rajnya hati. Memang jelas badan kita ada di masjid, di atas sajadah. Tetapi sesungguhnya ruhania kita sedang melakukan perjalanan yang menembus batas ruang dan waktu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermi'raj zahiran wa batinan yang diyakini oleh kita ahlus sunnah wal jamaah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Allah menjawab dengan indah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu Allah mencintai kekasihnya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain tidak begitu. Dalam kondisi itu Rasulullah tidak ingin sendirian. Rasulullah ingin membersamai kita. Dan kita pasti ingin dibersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingat dan mencintai umatnya, termasuk kita yang hadir siang ini. Dan bagaimana mungkin ilmu Rasulullah merindukan kita, tapi pernahkah kita merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian Rasulullah melanjutkan, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Allah, Allah, Allah. Rasulullah tidak lupa kita. Dalam keadaan menghadap kepada Allah, pertemuan agung yang tidak pernah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Dan itu hanya terjadi kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Rasulullah itu bukan mendoakan dirinya semata, tapi mendoakan kita umatnya, yakni yang hadir pagi ini, siang ini, di hadapan saya ini. Mudah-mudahan kita kelak berkumpul dengan junjungan kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma jma'na fi zumrati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi yaumi hasyratika wan nadamah fi yaumil ladzi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga Allah mengumpulkan kita semuanya bersama kekasih kita, junjungan kita yang sangat kita tunggu syafaatul uzmanya, Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah lama meninggalkan kita. Sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan, dalam kitab Muwatta Imam Malik menulis sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau di riwayat Mu'ad bin Jabal ada, tapi dari sahabat Abu Barzah al-Aslami juga ada. Apa kata Rasulullah? Taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian semuanya, kepada jamaah semuanya, kepada umatku, kata Rasulullah, yang nanti hadir, yang nanti mereka datang di akhir zaman, yang ada di bintang emas ini. Taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama, kitab Allah, Al-Quran. Pegang sebagai pegangan hidup, pegang sebagai hukum, pegang sebagai penuntun, pegang sebagai ilmu dan pengetahuan. Pegang Quran itu sebagai hujjah kalian di yaumil qiyamah. Yang kedua, kata Rasulullah, wa sunnat rasulih,
dan pegang oleh kalian sunnahku, sunnah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehidupan kita dibahagiakan oleh Allah. Semoga hati kita ditentramkan oleh Allah. Semoga anak-anak kita jadi anak yang solih dan soleh. Anak-anakku semuanya, jangan sampai kalian jauh dari perintah Allah. Jangan sampai kalian menjauhi masjid. Jangan sampai kalian jauh dari Al-Quran. Jangan sampai kalian jauh dari guru-guru kalian. Dan jangan sampai kalian jauh dari kedua orang tua kalian. Dirikan oleh kalian salat. Wa'mur bil ma'ruf, perintahlah kepada kebenaran. Wanha 'anil munkar, cegahlah dari perkara munkar. Kemudian yang terakhir kata Allah, wasbir 'ala ma asabaka, bersabarlah atas ujian terhadapmu. Ujian paling berat adalah ketaatan kita kepada Allah. Ujian terberat bukan kemiskinan kita. Ujian terberat bukan kefakiran kita, tapi ujian terberat dari Allah. Apakah kita ikhlas untuk ibadah kepada Allah? Apakah kita masih mau melaksanakan salat di tengah kesibukan kita? Apakah kita masih mau sujud kepada Allah di saat kita diberikan kesibukan duniawi? Apakah kita masih mau menghadap kepada Allah di saat kita masih kaya? Mungkin dulu di saat kita miskin, kita begitu dekat kepada Allah. Tapi apakah ketika diberikan kekayaan dan jabatan, apakah kita masih dekat kepada Allah? Atau justru sebaliknya, malah kita menjauh dari Allah Azza wa Jalla wa'ala. Jangan karena kekayaan, dan bahkan ketika mengejar kekayaan, membuat kita menjadi lupa kepada Allah. Inna dzalika min azmil umur. Karena dari semua perkara itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, yuk, mudah-mudahan anak-anak yang dididik di tempat ini diberikan kesabaran dan keikhlasan dalam menuntut ilmu Allah. Anak-anak kita adalah tabungan akhirat kita. Betapa sedihnya kita mati, ternyata anak-anak kita tidak mengenal Allah Tuhan. Betapa sedihnya kita ketika kita mati, ternyata anak-anak kita tidak tahu nabinya. Betapa sedihnya kita mati, ternyata anak kita tidak pandai baca Quran, tidak kenal Quran kitabnya. Betapa sedihnya kita kalau anak kita ketika kita mati, ternyata mereka tidak mensolati jenazah kita, masih menunggu orang lain. Padahal yang paling penting ketika kita mati, siapa duluan di antara anak kita yang mau nyolatin kita? Bukan orang lain, bukan Ki Sahib, bukan guru kita Ki Hamdi, bukan Ki Abdullah, bukan Ki Nawaz Syarif. Alangkah senangnya, bangganya kita di hadapan Allah. Kita mati, anak kita yang mengimami sholat. Ketika kita mati, jangan lupa, siapa yang akan mendoakan kita kalau bukan anak kita? Jangan lupakan itu. Silakan cari apapun tentang dunia ini, tapi jangan lupa Allah menegaskan, i'malu ma syi'tum innakum bima ta'maluna basir. Lakukan saja apa yang kamu mau, tapi ingat Allah Maha melihatmu, Allah mengetahuimu, Allah pasti menelitimu, dan Allah pasti akan membalas semua itu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Pengen lamanya saya berlama-lama dengan para jamaah, tapi karena insya Allah nanti malam saya masih ada kegiatan yang sama di Pal 5 Sungai Jawi. Saya hanya minta doanya saja, Bu. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak merasa lebih tahu dari Ki Nur Sohib. Saya tidak lebih merasa tahu dari Ki Hamdi dan Ki Abdullah. Saya juga tidak merasa lebih tahu dari Gus Nawas. Saya tidak merasa lebih tahu dari Ustaz Supri. Nggih, jenengan Ustaz Supri nggih. Saprianto Syuriah kita ya. Saya tidak merasa lebih tahu. Justru saya sadar sayalah yang paling awam. Saya yang paling tidak tahu. Saya datang kemari bukan ngajarin saudara, hanya sekedar mengingatkan. Saya senang duduk di antara para orang alim karena saya ingin mengambil hikmah, mengambil cahaya pengetahuan dari hati dan dada beliau-beliau semuanya. Semoga guru-guru mulia kita ini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Kita tutup kehidupan kita dengan kalimat la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. dan mengajar La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih. Oh, doanya ada beliau. Langsung. Mari sebelum kita berdoa bersama-sama, karena ini sudah akhir bulan Rajab, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Orang tua kita yang ada di kuburnya diampunkan dosanya oleh Allah. Allah terima amal salihnya. Dan saya minta satu Fatihah saja untuk orang tua kita masing-masing. Orang tua kita di dalam kubur sedang menunggu itu. Orang tua kita sedang menanti itu, bukan menanti yang lain. Sebutkan nama kedua orang tua masing-masing dalam hati. Ala hadhihin niyah wa likulli niyatin salihah bijahin nabil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa thumma ila ummahatina wa abaina. وثم إلى روحه ولمشايخنا والأصولنا وفروعنا وذوي الحقوق علينا ولمن اجتمعنا هنا أن الله يغفر له. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم برحمتك الواسعة وبنعمتك العظيمة وبآلائك الجسيمة يا ربنا يا رحيم يا غفور. اللهم كما وعدتنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وكما أمرتنا ادعوني أستجب لكم فاغفر لنا ذنوبنا يا ربنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا ومشايخنا وأصولنا وفروعنا وذوي الحقوق علينا أجمعين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وذرية صالحة وتجارة لن تبورا وذنبا مغفورا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا يا رب العالمين. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة وإليك الجهد ومنك التقلن يا رب العالمين.
إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملوك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم وعيدهم من عذاب القبور اللهم اجمعنا في زمرة نبيك وخليلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة